Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah amma ba'd. Sahabat kuliah Al-Quran Online, kita kembali melanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Baqarah, di mana dalam sesi kali ini kita insya Allah akan memasuki pembahasan ayat yang ke-21. Setelah sebelumnya kita membahas satu rangkaian ayat yang menjelaskan kepada kita beberapa poin penting yang berkaitan dengan ciri dan karakteristik serta tamsil yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap golongan atau kelompok manusia yang ketiga, yaitu golongan orang-orang munafik. Nah, dengan selesainya pembahasan tentang golongan yang ketiga, golongan orang-orang yang munafik, maka selesailah pembahasan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan terkait tiga jenis atau tiga golongan manusia yang ada di muka bumi ini. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang beriman, lalu kemudian yang kedua adalah golongan orang-orang kafir, di mana golongan beriman ini ciri pentingnya adalah adanya keselarasan antara apa yang tampak pada lahiriah mereka dengan apa yang tersimpan di dalam sisi batin mereka. Sementara orang-orang kafir pun demikian. Ada keselarasan antara apa yang tampak pada sisi lahiriah mereka dan apa yang tersimpan di dalam batin mereka. Kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu golongan manusia yang ketiga adalah orang-orang munafik, yaitu golongan manusia yang tidak terjadi atau tidak ada keselarasan antara apa yang tampak secara lahiriah dengan apa yang tersimpan pada sisi batin mereka. Ya, mereka secara lahiriah tampil atau menampilkan diri sebagai seorang muslim, bertingkah laku, ya, melakukan ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, selayaknya seorang muslim, bahkan mungkin juga namanya adalah nama yang biasa digunakan oleh seorang muslim, tetapi pada sisi batinnya mereka menyimpan kekufuran, ya, kebencian kepada Islam, menyimpan makar terhadap Islam. Nah, ini tiga golongan manusia yang ada di muka bumi ini sepanjang sejarah kehidupan manusia: mukmin, kafir, dan munafik. Nah, setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketiga golongan manusia ini, maka pada ayat yang ke-21 ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah seruan yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada semua jenis, ya, semua golongan manusia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu, beribadahlah kalian, sembahlah oleh kalian, menghambakan dirilah kalian, Rabbakum, kepada Rabb kalian,
kepada Rabb kalian. Ya. Jadi dalam istilah yang biasa digunakan oleh sebagian ulama, wa'budu, ya, beribadahlah, ya, sembahlah, ini adalah satu perintah yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah, yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam soal penghambaan, dalam soal ibadah, tauhidul ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam soal ibadah. Dengan kata lain, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya beribadah atau mempersembahkan ibadah-ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Jadi apapun yang bernama ibadah, melalui perintah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan bahwa jangan persembahkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun. Sehebat apapun, sebaik apapun, semulia apapun, ya, dia, ya, semulia apapun, ya, pihak-pihak selain Allah Subhanahu wa taala itu, maka kita tidak boleh menghamba kepadanya. Kita hanya wajib dan harus menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kita, rukuk kita, cinta kita, kepatuhan mutlak kita, ketundukan mutlak kita, doa-doa kita, harapan-harapan kita, tawakal kita, itu hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan u'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian Rabb kalian. Rabb kita sudah singgung pada pembahasan tafsir surah Al-Fatihah. Ya, Rabb itu adalah satu kata, ya, yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabb itu mengandung 3 unsur, ya, setidaknya mengandung 3 unsur atau 3 hal. Ya. Yang pertama, Rabb itu adalah zat yang menciptakan. Yang kedua adalah zat yang menguasai. Yang ketiga adalah zat yang mengatur. Maka yang layak untuk disebut sebagai Rabb adalah Dia, Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang mampu melakukan 3 hal itu, menciptakan seluruh alam semesta dengan isinya, termasuk kita di dalamnya. Kemudian memberi rezeki kepada seluruh yang ada di alam semesta ini tanpa terkecuali, ya, mulai dari makhluk yang terlihat sampai makhluk yang tidak terlihat. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur setiap detil apa yang terjadi dan apa yang ada di alam semesta itu. Karena itu, karena hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang maha kuasa untuk melakukan itu semua, maka konsekuensi logisnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak
yang pantas, yang berhak untuk kita sembah. Nah, kalau Anda ingat pada pelajaran sebelumnya, di dalam surah Al-Fatihah kita juga mengenal sebuah istilah yang dikenal dengan istilah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, keyakinan bahwa Allah satu-satunya Rabb, itu namanya tauhid rububiyah. Keyakinan bahwa Allah satu-satunya Rabb. Apa itu? Artinya meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb, artinya meyakini hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Dan atas dasar itu, maka hanya Allah yang layak dan pantas, yang berhak untuk disembah. Nah, keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak dan pantas untuk disembah, itulah yang tadi disebut sebagai tauhid uh, uluhiyah, ya, sebagai tauhid uluhiyah. Jadi para ulama menjelaskan bahwa uh, tauhid rububiyah itu ketika kita meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya Rabb, maka keyakinan itulah yang kemudian mendorong kita untuk sampai kepada tauhid uluhiyah, meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya. Jadi tauhid rububiyah itulah yang melahirkan, yang kemudian melahirkan sebuah konsekuensi logis bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Sebagaimana sebaliknya, kalau kita balik, keyakinan kita kepada uluhiyah Allah, tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, itu dasarnya apa? Argumentasinya apa? Landasannya apa? Kenapa kok kita meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah? Nah, landasan logisnya adalah ya karena Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Nah, jadi itu diistilahkan oleh para ulama bahwa hubungan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah itu adalah alaqatu talazum, hubungan konsekuensi. Jadi konsekuensinya kalau Allah satu-satunya Rabbul Alamin, ya berarti hanya Allah yang berhak untuk kita sembah, untuk kita ibadahi. Nah, itu disinggung di dalam ayat ini. Kalau Anda perhatikan, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum." Wahai sekalian manusia, sembahlah, beribadahlah kalian rabbakum kepada Rabb kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak siapapun yang membaca ayat ini, yang membaca pesan ini untuk memikirkan hubungan yang tadi saya jelaskan. Sembahlah oleh kalian Rabb kalian. Jadi Allah menyebutkan sebuah perintah untuk menyembah kepadanya sekaligus menyebutkan alasannya. Ya, sekaligus menyebutkan alasannya. Kalau Anda bertanya, kenapa saya harus menyembah Allah? Maka jawabannya adalah karena Allah adalah Rabb kalian. Allah adalah ya, satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, dan pengatur seluruh kehidupan kalian. Lalu ditegaskan lagi, Alladzi khalaqakum. Ya, Rabb kalian yang khalaqakum telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum agar supaya kalian tattaqun bertakwa, agar supaya kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita lihat bagaimana penjelasan tafsir daripada ayat ini. Ini dikatakan walamma
Zakarallahu anwa'an nas. Walamma, dan ketika zakarallahu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menyebutkan anwa'an nasi, jenis-jenis manusia, golongan-golongan manusia, min mu'minina, baik dari kalangan mukminin, orang-orang beriman, wa kafirin, dan orang-orang kafir, wa munafiqin, dan orang-orang munafik. Jadi Allah setelah jelaskan tiga golongan manusia ini, bahwa manusia itu hanya terbagi menjadi tiga ini. Kalau dia bukan mukmin, maka dia adalah kafir. Atau kalau dia tidak kafir, dia adalah munafik. Nah, setelah Allah sebutkan ketiga jenis manusia ini, nadahum, Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil mereka jami'an, semuanya, ya, da'iyan, demi mengajak, iyahum, kepada mereka, ila ifradihi, ya, untuk mengesahkan, ya, untuk menunggalkan Allah Subhanahu wa taala bil ibadati, dalam hal ibadah, atau yang kita kenal dengan istilah tauhid. Ya, tauhid itu kan berasal dari kata, ya, wahid, satu, ya, wahid, satu. Maka tauhid itu adalah proses dan usaha untuk menyatukan, ya, memfokuskan, ya, mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam soal ibadah. Itu kemudian menjadi istilah. Ya, maka kalau dalam bahasa Arab, misalnya kita ingin mengatakan mempersatukan umat, ya, itu kita sebut tauhidul ummah, ya, tauhidul ummati, artinya mempersatukan umat, ya, atau mempersatukan rakyat, atau mempersatukan bangsa. Tauhidus sya'bi, ya, mempersatukan bangsa. Itu tauhid, ya. Tapi kemudian istilah tauhid itu ketika digunakan, maka dia lebih banyak digunakan pada hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita jelaskan. Nah, jadi Allah menyeru semua manusia ini untuk mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat ke-21 yang tadi sudah kita baca, yang tafsirnya adalah ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, wa'budu, sembahlah, beribadahlah kalian, rabbakum, kepada Rabb kalian, wahdahu, satu-satunya, duna siwahu, tanpa selainnya, tanpa selain Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah. Dan jangan ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sembahlah hanya Allah, jangan ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus seperti itu? Li'annahu, karena sesungguhnya Dia Allah, alladzi, ya, zat yang khalaqakum, telah menciptakan kalian, dan bukan hanya menciptakan kalian, wa khalaqal umama, dan Dia juga yang telah menciptakan al-umama, umat-umat, bangsa-bangsa, as-sabiqah, ya, as-sabiqata, yang telah mendahului lakum, kalian. Ya, intinya semua manusia itu Allah yang menciptakan. Karena itu menjadi kewajiban semua manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar manusia, ya, itu mengingat hal tersebut, ya, meskipun sebenarnya dalam pandangan Al-Qur'an
Ya, sebenarnya manusia itu diciptakan di atas fitrah tauhid ini, ya, di atas fitrah tauhid ini. Ya. Jadi manusia ini sebenarnya sudah tersibuk ya secara fitrahnya, ya, telah punya dasar ya, fitrah tauhid ini. Nah, karena itu untuk mengingatkan kembali manusia terhadap fitrah itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para nabi dan rasul ya, untuk mengingatkan manusia untuk kembali kepada fitrahnya, yaitu fitrah tauhid. Bukan hanya mengutus para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan wahyunya, menurunkan kitab-kitabnya ya, yang menjelaskan eh, tauhid itu, yang menjelaskan tentang tauhid itu. Ya, jadi eh, kewajiban tauhid itu menjadi kewajiban universal seluruh manusia. Itulah sebabnya seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya mempunyai misi yang sama, yaitu misi tauhid. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu mempunyai misi yang sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya secara biologis adalah cucu jauh dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur putra beliau Ismail alaihissalam. Sebagaimana juga misi tauhid itu ya, menjadi misi para nabi dari kalangan Bani Israel, ya, mulai dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf, kemudian nabi-nabi yang datang sesudahnya, sampai kemudian Nabi Isa alaihissalam, ya, termasuk di dalamnya Nabi Musa alaihissalam. Mereka semua adalah nabi-nabi tauhid. Ya, jadi kalau sekarang kemudian ada orang memunculkan isu agama agama Ibrahimiyah, ya sebenarnya agama Ibrahim itu adalah tauhid. Dan kalau Anda betul-betul mengikuti agama Ibrahim, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Anda faham terhadap agama apa sebenarnya substansi dari agama Ibrahim itu, maka Anda tidak punya pilihan ya, kalau Anda hidup sekarang selain mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam misalnya, kalau mereka faham dengan ajaran Nabi Musa, kalau mereka faham ajaran Nabi Isa alaihissalam, maka mereka pasti akan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang muslim, mengikuti syariat Muhammad, mengikuti syariat Al-Qur'an, mengikuti syariat As-Sunnah. Itu kalau mereka paham. Karena para nabi dan rasul ini memiliki eh, memiliki keterkaitan ya secara estafet untuk menyampaikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dijelaskan ya. Jadi ini seruan universal kepada seluruh manusia agar hanya menyembah Allah saja. Alasannya, argumentasinya karena Allah satu-satunya yang menciptakan kalian dan juga menciptakan umat-umat sebelum kalian. Ya. Mengapa
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembah hanya kepadanya, itu tadi di ujung ayat dikatakan la'allakum tattaqun. La'allakum, agar supaya kalian tattaqun, menyembah, beribadah, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya itu? Apa tafsir daripada bagian akhir ayat 21 itu? Sini dikatakan roja'a, ya, dengan harapan antaj'alu, agar supaya kalian berusaha menyiapkan, ya. Taj'alu itu secara harfiah maknanya adalah membuat. Di sini kita menerjemahkan dengan menyiapkan bainakum, antara kalian, wa baina azabihi, dan antara azab Allah Subhanahu wa taala, wiqayatan, sebuah perisai pelindung. Jadi tattaqun, kata tattaqun itu punya akar kata yang sama dengan takwa. Takwa itu akar katanya adalah al-wiqayah. Al-wiqayah itu artinya pelindung. Ya, pelindung, perisai. Itu disebut wiqayah. Sesuatu yang kita gunakan untuk melindungi kita dari sesuatu yang berbahaya, yang menakutkan. Maka takwa, kata takwa itu menggambarkan proses dan usaha kita untuk mempunyai atau mendapatkan wiqayah tadi itu. Wiqayah, pelindung, perisai. Nah, dalam konteks kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang diingatkan kepada kita, ya, bahwa pada akhirnya kehidupan kita ini akan bermuara pada satu dari dua pilihan, yaitu al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala, wan nar, dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan. Jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala berikan kita peringatan. Ya, wahai hamba-hambaku, ingat, kehidupan dunia ini bukan episode pertama dan terakhir. Setelah dunia ini masih akan ada episode akhirat. Di akhirat itu episodenya ada dua pilihan saja. Kalau bukan episode surga, maka episodenya adalah episode neraka. Karena itu, ya, Allah SWT ingatkan. Karena di depan itu ada episode neraka, maka manfaatkan kehidupan dunia kalian ini sebaik-baiknya untuk bisa mendapatkan perisai, pelindung dari episode yang bernama neraka itu. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan itu? Yaitu dengan takwa, bimtisali awamirihi, dengan berusaha menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita kita sering mendengarkan para ulama kita, para ustadz-ustadz kita mendefinisikan takwa itu sebagai apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Karena itulah cara untuk bisa mendapatkan wiqayah, mendapatkan pelindung dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat, untuk sesi kali ini kita cukupkan sampai ayat ke-21. Ya, sebenarnya saya bermaksud untuk menyelesaikan sampai ayat ke-22, tetapi tampaknya penjelasan saya berkaitan dengan ayat 21 ini agak panjang, ya, karena saya melihat di situ ada poin-poin penting yang perlu untuk kita
garis bawahi dan perlu untuk kita renungkan bersama. Demikian sahabat-sahabat sekalian, sesi kuliah Al-Quran online kita untuk kesempatan kali ini. Sampai bertemu kembali dalam sesi mendatang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.